Para ustadz Wahabi kurang ngajar. Mereka melarang zikir lafaz Allah. Dikatakan bahwa zikir lafaz Allah itu menghina Allah. Allah dihina. Ini kan pikiran yang kurang ajarnya Wahabi. Karena para ulama Wahabi yang ada di Timur Tengah, yaitu Ibnu Baz, Al-Utsaimin, Sholeh Fauzan bin Fauzan, atau siapa itulah pokoknya, kalau syekh-syekh mereka itu berfatwa seperti itu, maka seluruh ustadz Wahabi di seluruh dunia fatwanya sama. Sama, mereka itu taklid buta kepada Ibnu Baz, taklid buta kepada Al-Utsaimin, kepada Fauzan bin Sholeh Al-Fauzan. Taklid mereka itu taklid buta. Jadi seluruh ustadz Wahabi di Indonesia mengatakan zikir lafaz Allah, 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 Allah itu haram, dilarang keras karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu perkataan Wahabi yang memang bodoh, salafi, salah fikir. Karena ini salah fikir. Mereka ini kalau tidak tahu dalilnya langsung menghantam, ini bid'ah, ini sesat, ini dolalah. Mereka suara lantang. Ya karena mereka dibayar. Coba kita renungkan. Ya kami sendiri pernah ditawari untuk di Timur Tengah, gratis sampai S3. Ya mohon maaf kalau kami ujian siap ujian manapun saat itu. Gratis di Timur Tengah kuliah. Nah bagi putra-putra Indonesia yang sampai Timur Tengah gratis kemudian pulang membawa ajaran Wahabi, ini orang yang kurang ajar, menjual akidah demi doktor. Wah begitu, kami nggak akan tertarik dengan program mereka. Walaupun saat itu kita bisa ujian ya kemudian doktor sampai doktor gratis, tapi kami tidak mau karena memang itu ajaran Wahabi begitu. Untuk apa dokter tapi kalau pulang-pulangnya kita membawa ajaran Wahabi? Ini adalah putra-putra bangsa yang pengkhianat terhadap bangsa sendiri, seolah-olah Islami tetapi penghancur Islam. Jadi begini, orang-orang Wahabi itu diibaratkan seperti orang yang mendirikan masjid diror di Nusantara. Masjid diror itu apa? Masjid yang didirikan pada zaman sahabat dulu di Madinah untuk menyaingi Masjid Quba. Masjid Quba sudah ramai, kemudian didirikan masjid lagi oleh orang-orang pengkhianat, namanya masjid perusak, yaitu masjid diror. Wahabi di Indonesia sama. Jadi Wahabi ini harus dihancurkan karena mereka itu diror, merusak Islam yang sudah ada di Indonesia, Islam yang sudah diajarkan oleh para wali songo di Indonesia, sudah mengakar membudaya di Indonesia. Kemudian oleh putra-putra bangsa sendiri yang mau dibayar oleh Wahabi sampai doktor S3, pulang lagi Indonesia membawa ajaran Wahabi, merusak. Mereka mendirikan masjid diror di Indonesia. Masjid diror itu hukumnya wajib dihancurkan. Wahabi ini harus dihancurkan dari bumi Nusantara. Kami ini sangat jengkel sekali. Jengkel mengapa? Masa zikir lafaz Allah langsung dikatakan dilarang? Enggak boleh. Zikir lafaz jalalah Allah, Allah, Allah itu menghina Allah. Dan analogi mereka, kias mereka kepada manusia. Coba misalnya ini ada seorang bapak dipanggil bapak, tapi gak minta apa-apa, maka bapaknya merasa terhina. Sama dengan lafaz Allah katanya, Allah, 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 Allah. Kemudian tidak minta apa-apa, maka Allah terhina. Ini kan kurang ajar Wahabi namanya. Wahabi kurang ajar telah menghina Allah. Allah itu maha kuasa. Allah maha segala-galanya. Allah tidak serupa dengan siapapun dan apapun. Enggak pernah kita membayangkan Allah diserupakan dengan manusia. Enggak ada itu. Ini ajaran Wahabi yang harus dihancurkan, diusir dari Indonesia. Putra-putra Indonesia yang sudah teracuni paham Wahabi maka harus disadarkan dengan sesadar-sadarnya. Coba perhatikan. Di dalam surat Al-Anfal banyak sekali Al-Quran yang mengatakan zikir lafaz Allah doang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang yang apabila dzukira, disebutkan, diingatkan Allah terhadap Allah, disebutkan lafaz Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar oleh hati-hati mereka. Jadi hanya nyebut lafaz Allah, dzukirallah. Apabila lafaz Allah itu disebut, Allah nyebut lafaz Allah, hati mereka bergetar. Kalau Wahabi gak bergetar karena mereka bukan beriman. Mereka imannya itu ya diror, itu tadi, diror, ingin merusak. Tetapi kalau orang beriman disebutkan lafaz Allah, bergetar, wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana.
Nah kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, jadi lafaz Allah dengan ayat Allah berbeda. Dikir lafaz Allah boleh, nggak harus ditakwil. Maksudnya subhanallah, maksudnya la ilaha illallah, maksudnya itu pokoknya ada kalimat-kalimat lain. Tidak hanya murni lafzul jalalah, silahkan ditakwil. Mengapa ayat seperti ini yang sudah muhkam ditakwil oleh Wahabi? Lalu ayat-ayat yang mutasyabihat tentang sifat-sifat Allah yang harus ditakwil tapi justru tidak boleh ditakwil oleh Wahabi. Yang namanya salafi, salah fikir, mereka itu merusak, meracuni umat-umat Islam. Dimanapun negara itu kalau ada Wahabi, geger, hancur pokoknya. Nah kalau di Mekah Madinah bagaimana? Di Mekah Madinah itu dikendalikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Ini beda. Kalau Mekah Madinah ini gonjang-ganjing, umat Islam di dunia ini akan bereaksi. Itu bedanya. Coba lihat saja, Wahabi dimanapun berada itu bikin kacau. Mereka itu teror, mendirikan masjid-masjid teror, ingin merusak persatuan kesatuan umat Islam. Itu yang pertama, dalil pertama. Dalil kedua dalam surat Al-Isra. Qala Allah jalla dzikruh, qul Allah awinur rahman. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, Allah, serulah oleh kalian, berdoalah oleh kalian Allah pada Allah. Lah kalau seandainya ayat ini hanya Allah tidak awinur rahmana, maka bisa ditawil. Tetapi di sini awinur rahmana ataukah berseru oleh kalian Al-Rahman pada Ar-Rahman. Jadi boleh zikir Allah, 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 itu boleh. Zikir Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahmanu, Ar-Rahman. Ya Rahman boleh, Ya Rahman boleh, Ar-Rahman boleh. Lah kalau nggak boleh, bagaimana orang-orang Wahabi itu nanti menyalahkan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu tatkala diseret oleh tuannya, dihukum di padang pasir. Bilal bin Rabah hanya menyebut satu kata, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Kalau menurut Wahabi nggak boleh tuh, bid'ah, tolalah, sesat, kurang Wahabi, kurang ajar. Wahabi itu kurang ajar. Bagi orang-orang yang bodoh, ya bodoh tentang Islam, mungkin mereka ini sarjana ilmu umum, pendidikan ilmu umum, mereka kerja di instansi pemerintah, di pabrik-pabrik. Mereka para terpelajar pendidikan sekolah umum, tetapi bodoh ilmu agama, itu ladang empuknya Wahabi. Coba aja lihat di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, di instansi-instansi pemerintahan, yang bodoh tentang ilmu agama tetapi mereka di sekolah umumnya sangat tinggi, itu rata-rata ladang empuknya Wahabi di situ. Wahabi nggak akan berani masuk ke pesantren-pesantren yang menguasai banyak kitab kuning gundul, nggak akan berani. Tertolak mereka karena memang hujah mereka akan lemah. Wahabi itu hanya beraninya masuk di daerah-daerah yang mana sekolah umumnya tinggi tetapi ilmu agamanya rendah. Itulah menjadi lahan empuknya Wahabi. Luar biasa. Kemudian kalau dalil hadis nih, dalil hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan fil ardi, di muka bumi. Apa yang dikatakan? Allah, 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 Allah. Jelas sekali hadisnya mengatakan seperti ini, enggak boleh ditakwil, jangan ditakwil wahai Wahabi. Jelas ini lafadznya Allah, 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 Allah. Aneh Wahabi itu namanya salah fikir ya. Kalau hadis-hadis seperti ini ditakwil seenaknya sendiri. Tetapi hadis atau Quran yang menjurus kepada sifat-sifat Allah yang harus laisa kamitsli syai'un, mereka tidak mentakwilnya. Ini kan memang salah fikir. Coba ini hadis ini riwayat Imam Muslim nomor hadis 148. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.